Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ardiansyah, NIM U 2018-1031. Kali ini saya akan menerangkan mengenai bab transliterasi Arab Latin dalam mushaf Al-Quran. Saya dari kelompok 13 sebelumnya. Yang pertama yaitu langsung saja, transliterasi adalah pengalihan huruf ke huruf bahasa lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan bunyi. Jadi pengalihan dari huruf Arab ke Latin, semisal ada huruf Arab kemudian sama dengan ditulis Latinnya, itu namanya pengalihan dari Arab ke Latin. Transliterasi Arab Latin di sini yaitu penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Jadi huruf Arab itu ada harokat doma, ada harokat kasro, ada harokat fathah. Itu kalau anunya dipisah. Kalau dalam transliterasi huruf dari Arab ke Latin itu dipisah antara fathah kemudian sama. Jadi semisal kulhu itu dipisah kul sama hu, jadi dipisah antara kasro dengan fathah, dengan domah itu dipisah. Kemudian bagaimana latar belakang kok bisa ditransliterasikan dari Arab ke Indonesia? Latar belakangnya yaitu saya mengutip dari website akademik, website Republika, yaitu di situ tertulis bahwasannya jumlah masyarakat Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran itu sekitar 60%. Artinya hanya 40% Muslim yang dapat membaca Al-Quran dengan baik. Berdasarkan data di sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih belum tahu atau belum bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu pemerintah atau Badan Litbang di sini memberi petunjuk, yaitu dengan melakukan transliterasi Arab ke Latin agar dimaksudkan supaya masyarakat yang Indonesia yang awam, mereka yang baru belajar Al-Quran, yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan fasih, mereka akan setidaknya tahu dulu, oh ini cara membacanya kul huwallahu ahad, dengan tidak langsung terjun dengan membaca Arabnya. Mereka sudah tahu cara membacanya dengan Latin, seperti itu. Kemudian Menteri Agama bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1987 membuat surat keputusan bersama dua menteri dengan nomor 1158 tahun 1987 tentang pedoman transliterasi Arab dan Latin. Menteri Agama dan Badan Litbang ini telah menentukan ada undang-undangnya tentang transliterasi Arab dan Latin. Jadi tidak asal-asalan menaruh transliterasi ini, sudah ada badan hukumnya yang mengatur seperti itu. Kemudian pedoman transliterasi Arab dari Latin menurut Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu huruf Arab dari alif sampai ya itu dibuatkan tabel seperti itu, kemudian ditulis Latinnya, kemudian diberi penomoran, ditulis Arab lagi, ditulis Latinnya, agar supaya pembaca yang merasa masih awam atau masih dalam tahap pembelajaran yang pertama mengenai Al-Quran, baru pertama mengenal Al-Quran, itu lebih paham, bisa langsung paham dengan melihat. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukum membaca transliterasi Arab ini tidak diperbolehkan sebenarnya, namun tidak semuanya sepakat dengan pendapat tersebut. Imam Ar-Romli As-Sagir
dalam fatwanya mengatakan bahwa menggunakan transliterasi dalam membaca Al-Quran diperbolehkan. Di sini bisa dibuat batasan dan jalan tengah, dan ini yang dilakukan oleh Badan Litbang terkait dengan Al-Quran transliterasi, bahwa penggunaan transliterasi diperbolehkan hanya untuk orang-orang yang memang belum bisa membaca Al-Quran dan penggunaannya dalam hal karena faktor darurat. Jadi yang boleh melakukan transliterasi itu ialah orang yang awam, orang belum tahu, belum mengenal sama sekali, belum pernah membaca Al-Quran, belum mengetahui atau masih awam terhadap Al-Quran, itu boleh membaca. Tetapi kalau kita yang sudah lancar, tidak boleh membaca itu. Jumhur ulama tidak sepakat. Untuk selanjutnya yaitu rumusan pedoman transliterasi dari Arab ke Latin. Yang pertama yaitu vokal. Vokal rangkap, bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara huruf harokat dan huruf. Contohnya kaifa. Kaifa merupakan gabungan dari fathah dan ya. Kaifa, fathah dan ya, itu digabung menjadi kaifa. Dalam terjemahan sendiri dibuat tabel, yaitu ya terdapat nama, fathah dan ya, kemudian disertakan gabungan huruf yaitu a dan i, kemudian dijabarkan lagi a dan i, seperti itu. Kaifa, haula gitu kan. Kalau haula gabungan antara hamzah, fathah dan wawu menjadi haula. Kemudian maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu contohnya kola merupakan gabungan dari fathah dan alif atau ya. Huruf dan tandanya o, kola, o. Kemudian dijabarkan lagi a dan garis di atas. Kola, Roma, Kila, Yakulu, itu kan sama. Dijabarkan melalui huruf dan tanda. Kemudian tak marbutoh. Transliterasi tak marbutoh ada dua, ya, tak marbutoh hidup dan tak marbutoh mati. Tak marbutoh hidup yaitu tak marbutoh yang mendapat harokat fathah, kasroh dan domah. Transliterasinya yaitu al-madinatu, al-strip madinatu. Kemudian tak marbutoh mati yaitu tak marbutoh yang mendapat harokat sukun. Transliterasinya adalah ha, al-munawwaroh. Jadi yang terakhir itu tak marbutoh bunder itu. Kalau yang tak marbutoh hidup dalam satu kata, transliterasinya adalah t. Kalau mati ha, al strip munawwaroh. Kemudian syaddah atau tasdid. Tasdid atau tasdid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda syaddah atau tanda tasdid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contohnya Rabbana. Jadi Rob, tulisan Rabbana itu B-nya ada dua, jadi sama dengan tujuan tasdid kan harus masuk. Rabbana, B-nya ada dua. Kemudian nazzala, Z-nya ada dua, nazzala. Kemudian kata sandang. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah adalah kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf i. Kemudian kata sandang al-qamariyah yang kedua, contohnya ar-rajulu diterjemahkan, ditransliterasikan dengan ar strip rajulu. Kemudian hamzah di awal yaitu umirtu, contohnya umirtu akala, hamzah. Kemudian hamzah di tengah, tak kuruna,
tak petik runa. Jadi transliterasi tersendiri harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian mengapa dikasih petik? Agar tak jelas, agar tak, bacaan tak itu jelas, tak. Kemudian selanjutnya hamzah itu agar jelas, kemudian dikasih petik transliterasinya. Kemudian penulisan kata. Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah, dan penulisan katanya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dipisah per kata dan bisa pula dirangkai. Jadi penulisan kata dalam transliterasi itu tersendiri boleh diuraikan menjadi per kata dan bisa pula dirangkai menjadi satu kalimat. Contohnya wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin itu digabung semua bisa. Kemudian dipecah, wa inna sendiri, Allahu lahuwa khairur raziqin dipisah, itu juga bisa dipisah per kata-kata. Kayak contohnya Al-Quran berkata itu bisa di model seperti itu. Kemudian huruf kapital. Dalam transliterasi tersendiri huruf kapital digunakan seperti halnya dalam kosakata bahasa Indonesia. Huruf kapital tersendiri digunakan dalam penamaan nama ataupun kota ataupun sebagai simbol penghargaan lah. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu nama kota selalu diawali dengan huruf kapital. Surabaya, S-nya harus besar. Kemudian singkatan-singkatan itu kalau di Al-Quran insya Allah nggak ada kalau singkatan-singkatan ini. Cuma mungkin nama baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu depannya itu huruf kapital. Allah kan mengesahkan, artinya sebagai bentuk penghargaan. Jadi dalam transliterasi tersendiri harus memakai huruf kapital seperti itu. Mungkin cukup sekian. Jika ada salah tutur kata baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit penjelasan dari saya ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang barokah bagi pendengarnya. Cukup sekian, walafu minkum wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.